Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerry Hermis. Saya mahasiswa dari program studi bisnis digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pondari Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 240907501014. Pada video kali ini kita bakal membahas salah satu saham yang cukup populer di kalangan investor di Indonesia, yaitu saham Bank Mandiri atau BMRI. Di video ini kita bakal mengulas mengenai sejarah berdirinya saham Bank Mandiri ini, kemudian saham Bank Mandiri ini termasuk dalam sektor apa, kemudian kita bakal mengulas juga perkembangan dari saham Bank Mandiri, kemudian yang terakhir itu kita bakal mengulas sedikit bagaimana expected return dari saham Bank Mandiri ini. So teman-teman, langsung saja kita mulai. Oke, jadi kita flashback dulu nih ke tahun 90-an, di mana pada tahun 1998, tepatnya pada 2 Oktober, di situ adalah tepat berdirinya Bank Mandiri, di mana ternyata Bank Mandiri ini tuh bukan bank yang berdiri dari nol. Ternyata Bank Mandiri itu merupakan hasil penggabungan atau merger dari 4 bank BUMN, di mana hal ini dilakukan karena pada tahun itu Indonesia itu mengalami krisis moneter. Jadi pemerintah itu berusaha untuk menyelamatkan sistem perbankan kita dengan menggabungkan 4 bank BUMN, di mana yang pertama itu adalah Bank Bumidaya, kemudian Bank Dagang Negara, kemudian yang ketiga itu Bank Ekspor Impor Indonesia, dan yang terakhir itu adalah Bank Pembangunan Indonesia. Nah, dari penggabungan 4 bank ini lahirlah Bank Mandiri, di mana tujuan dari penggabungan ini itu sederhana, di mana itu menciptakan suatu bank yang lebih kuat, efisien, dan lebih bisa dipercaya masyarakat setelah krisis berat itu. Dan ternyata penggabungan dari 4 bank ini itu ternyata berhasil. Sekarang Mandiri itu jadi salah satu bank yang terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kalau kita berbicara tentang sektor, BMRI itu masuk ke dalam sektor keuangan, tepatnya itu di subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia. Artinya saham ini itu jadi bagian dari jantung ekonomi Indonesia, bersamaan dengan Bank BCA, BRI, dan BNI. BMRI ini tuh masuk ke dalam 4 bank terbesar yang ada di Indonesia, di mana bank-bank ini punya pengaruh besar di IHSG. Dan kalau kalian lihat indeks seperti Alka 45 atau IDX 30, BMRI itu hampir selalu muncul di situ, karena kapitalisasi dari pasarnya itu besar dan transaksi hariannya itu selalu aktif. Jadi dapat dikatakan BMRI ini bukan saham ecek-ecek, ini adalah salah satu tulang punggung sektor finansial yang ada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya itu, kenapa Bank Mandiri ini tuh memutuskan buat melantai di Bursa Efek alias IPO? Jadi jawabannya itu buat menambah modal dan meningkatkan transparansi dari Bank Mandiri sendiri. IPO-nya itu dilakukan pada tanggal 14 Juli tahun 2003 dengan harga perdana cuma Rp675 per lembarnya. Nah, dengan masuk ke bursa, Mandiri itu bisa mendapatkan tambahan dana buat ekspansi dan membuka cabang baru, kemudian meningkatkan layanan dan mulai digitalisasi perbankan. Nah, selain itu, dengan status emiten, Mandiri juga harus transparan dan akuntabel, yang bikin investor itu makin percaya. Nah, kode sahamnya yaitu BMRI, dan sampai sekarang itu menjadi salah satu saham paling liquid di BI. Oke, baik. Jika kita melihat grafik perkembangan saham BMRI dari awal IPO hingga tahun 2025 pada bulan Oktober, sahamnya itu seperti roller coaster, tetapi tetap memiliki kecenderungan untuk ke arah yang positif. Pada waktu pandemi, tepatnya pada 4 Mei tahun 2020, harga BMRI itu sempat drop ke harga Rp1.800 per lembarnya. Hal ini terjadi karena waktu itu sedang terjadi pandemi COVID-19 dan ekonomi menjadi sangat kacau yang membuat banyak investor itu panik. Tapi pelan-pelan Bank Mandiri bangkit lagi.
kinerja keuangannya itu mulai stabil, kredit juga mulai bertumbuh kembali, dan digitalisasi mulai berjalan. Akhirnya pada 2 September tahun 2024, BMRI itu menembus harga tertinggi sepanjang sejarahnya di harga 750.000 per lembarnya. Ini artinya lebih dari 100% peningkatannya dibandingkan dengan masa pandemi. Nah, sekarang kita zoom in ke dua titik terendah. Untuk titik terendahnya itu pada awal IPO, yaitu di harga 160.000 per lembarnya. Namun jika kita melihat titik penurunan yang paling ekstrim itu terjadi pada 4 Mei tahun 2020, di mana harga saham Bank Mandiri itu sekitar Rp1.800 per lembarnya, yang disebabkan karena pandemi dan ekonomi yang kacau. Dan harga tertingginya yaitu pada 2 September tahun 2024 di harga 7.500 per lembarnya. Dan di tahun 2025 pada bulan Oktober itu harga saham BMRI itu sekitar Rp4.000 per lembarnya. Nah, jika dihitung dari puncaknya, sekarang itu sedang koreksi sekitar 40%. Nah, kalau teman-teman bertanya apa sih yang menyebabkan pergerakan saham BMRI, apa yang paling mempengaruhi? Jawabannya itu yang pertama yaitu laporan keuangan dan laba bersihnya. Kemudian yang kedua itu kebijakan suku bunga Bank Indonesia. Kemudian arus dana asing yang masuk atau keluar. Dan keempat itu kondisi ekonomi nasional. Dan yang terakhir itu adalah sentimen pasar seperti berita, dividen, atau isu global. Jadi saham BMRI itu sangat sensitif sama kondisi makro. Kalau ekonomi bagus, ya dia ikutan terbang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menghitung expected return dari saham BMRI. Di sini saya menggunakan historical data untuk menghitungnya dengan menggunakan rumus arithmetic mean. Di sini saya sudah menemukan data return dari saham BMRI dalam 5 tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 itu sekitar 10,08%, 2022 sekitar 34,23%, dan 2023 sekitar 29,49%, dan seterusnya. Data return ini saya dapatkan dari Companies Market Cap. Nah, selanjutnya data dari return 5 tahun terakhir dari saham Bank BMRI itu saya masukkan ke dalam rumus, kemudian saya jumlahkan, hasilnya yaitu 44,74. Nah, kemudian saya bagi dengan jumlah periode dari saham BMRI dalam 5 tahun terakhir, yaitu 5 periode. Hasilnya yaitu 8,948. Jadi expected return dari saham BMRI dengan menggunakan arithmetic mean, hasilnya yaitu sekitar 8,95% per tahunnya. Nah, oke, baik. Itu dia penjelasan sedikit mengenai saham Bank Mandiri atau BMRI. Semoga penjelasan dan pemaparan yang saya berikan itu dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di project berikutnya.